Tentunya dambaan setiap peternak agar ayam kampungnya itu bisa cepat besar dan bobotnya juga tercapai. Tapi kembali lagi, dalam beternak ayam kampung pasti banyak kendala yang akan dihadapi, mulai dari harga pakan yang mahal hingga penyakit yang datang berbagai macam. Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Kupkaro Farm, channel yang membahas seputar dunia peternakan, terkhususnya peternakan ayam kampung. Apa kabar para peternak di Indonesia? Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Tiap peternak tentu itu ingin mencari inovasi terbaru agar hasil panennya bisa melimpah. Segala cara tentu akan kita jajal ya. Misalkan kita mendengar dari peternak yang lain, coba yang cara yang ini, cara yang itu. Seperti saya di awal mula beternak itu ya memang begitu. Proses pembelajaran kita dalam beternak ya, di awal-awal itu pasti kita banyak mencoba berbagai macam metode sampai akhirnya kita itu bisa menemui mana sih yang paling pas untuk kandang kita. Jadi memang dalam beternak ayam kampung ini kan tentu saja tidak semulus seperti membalikkan telapak tangan, kecuali Anda itu memang tidak memulai beternak ayam kampung ini untuk usaha, melainkan untuk iseng-iseng ataupun hanya sekedar hobi. Karena apa? Karena memang seringkali di lapangan saya dengar, ya ayam saya itu tidak pernah mati. Katanya sih seperti itu. Begitu saya tanya populasinya, paling populasinya 10 ataupun 20 ekor. Memang iya, itu biasanya kalau populasi segitu itu lebih gampang terkendali dan biasanya jarang terjadi kematian. Tentu saja akan berbeda ceritanya kalau kita itu melakukan usaha ternak ayam kampung ya, yang kita membuat ternak ini sebagai mata pencaharian ataupun sumber-sumber kita untuk menghasilkan rupiah, yang kita itu ibaratnya populasinya di atas 100. Tentu saja berbeda sekali perawatannya antara populasi yang 10 ekor dengan 100. Pasti memang kalau populasinya dikit itu kematian minim sekali ya, memang bahkan hampir tidak ada. Itu wajar dan itu biasa, memang seperti itu. Berbeda halnya kalau kita itu sudah punya populasi sampai lebih dari 100, di atas 100 lah ya, itu mesti ada ya kematian, karena memang beda dia. Kalau ternak skala kecil dengan ternak skala besar itu kita fokusnya menjadi berbeda. Kalau 10 ekor tadi kita kan fokusnya hanya 10 ini, sementara kalau 100 ekor fokus kita itu kan 100 ekor. Jadi memang lebih terpecah dan nyawa yang kita urus juga kan lebih banyak. Tapi kita tidak membahas tentang yang itu. Kali ini kita itu mau membahas strategi dalam peternakan ayam, mau itu ayam kampung ataupun ayam ataupun ayam hias ya, tapi ini tidak masuk dalam kategori broiler. Bagaimana sih strateginya agar usaha ternak kita itu nanti bisa berhasil? Karena memang dalam beternak itu kita harus memiliki strategi dan cara supaya target yang kita harapkan itu bisa tercapai ya. Jadi strategi peternakan ayam yang pertama itu strategi kita dalam memilih bibit ya. Bibit ini kan memang berperan penting dalam ibaratnya bibit ini ujung tombak ya, poin utamanya ya. Karena kan memang kalau kita sampai salah memilih bibit, biarpun itu nanti kita kasih pakan yang bagus, manajemen peternakan ataupun cara pemeliharaannya bagus, itu tidak akan bisa gemuk atau cepat besar. Karena memang
Kalau genetik ayam kampung biasa itu berbeda dengan ayam kampung unggulan ya. Diharapkan peternak ini jangan hanya tergiur karena harga yang murah. Jadi kalau misalkan kita beli bibit, usahakan cari bibit ayam kampung itu yang unggul. Biar dia lebih mahal sedikit, yang penting nanti target kita itu bisa dapat. Ini merupakan salah satu ujung tombak strategi dalam kita beternak ayam kampung. Makanya kalau dari awal itu kita dalam pemilihan bibit itu tidak boleh salah ya. Jangan nanti kita sudah mempersiapkan segala-galanya tapi kita bermasalah di bagian bibit. Jadi janganlah terlalu berhitung antara harga bibit unggul dengan ayam kampung biasa. Karena kan kalau misalkan nanti kita itu sempat salah, tentunya kan kita akan mengalami kerugian karena memang konversi pakannya itu sama antara pakan ayam kampung biasa dengan pakan ayam kampung unggul. Makanya ada juga itu saya sharing dengan pembeli saya, kalau dia udah bibitnya unggul itu kita bisa bermain dengan yang namanya pakan racikan, pakan oplosan. Itu bisa kita mainkan setelah ayam umur 1 bulan. Tapi kalau dengan ayam kampung biasa ini kita kasih pun dia full pellet, tidak pakai pakan oplosan karena genetiknya itu tadi memang lambat pertumbuhannya, tentu tidak akan bermanfaat pakan bagus yang kita berikan. Jadi kalau kita sudah membeli bibit yang unggul itu bisa kita olah ya, pakannya itu masih bisa kita kotak-katik karena genetiknya itu memang unggul dan bobotnya itu memang ibaratnya sudah diciptakan genetik yang unggul sehingga bobotnya itu memang lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan ayam kampung biasa. Lalu setelah itu strategi yang kedua yang kita harus terapkan yaitu menyesuaikan ya. Sesuaikan kemauan pasar. Pasar itu di daerah kita itu maunya ayam kampung yang seperti apa. Itu juga kita perlu lakukan survei supaya nanti waktu kita panen itu gampang menjualnya. Terus strategi yang lainnya itu kita itu selaku peternak kita itu memang harus tahu membaca situasi, karena kan dalam 1 tahun itu ada musim-musiman ya, ibaratnya kapan musim sepi, kapan musim rame, seperti waktu menjelang Lebaran Idul Fitri itu kan permintaan ayam gila-gilaan ya, ataupun juga waktu menjelang tahun baru atau Natalan buat saudara kita yang beragama Kristiani itu juga permintaan ayam kampung besar-besaran. Tapi ada juga dia pada masa bulan dimana susah kita itu menjual ayam kampung. Jadi memang sepengalaman saya selama beternak ayam kampung, kita itu sudah harus memiliki planning untuk 1 tahun ke depan. Jadi kita memang harus pandai membaca kondisi pasar supaya kita itu tepat waktu panennya, supaya kita itu bisa juga dapat harga yang bagus. Makanya kita harus memperhatikan musim-musim. Jadi memang perencanaan 1 tahun ke depan itu memang harus kita buat ya 1 tahun sebelumnya. Berdasarkan pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya, itu kita harus bisa membaca situasi pasar, kapan permintaan ayam itu meningkat, kapan permintaan ayam itu menurun. Strategi lainnya yang bisa kita terapkan dalam peternakan ayam kampung yaitu banyaklah membuat kenalan atau berteman dengan peternak senior, ataupun ibaratnya kalau kayak kata orang, kita harus rajin-rajin bergaul biar kita itu bisa dapat market yang lebih besar lagi ya. Kalau kita punya banyak kenalan, punya banyak channel, insya Allah nanti dalam memasarkan ayam panenan, telur panenan, DOC panenan itu akan lebih gampang ya.
Strategi selanjutnya yaitu selaku kita itu peternak, usahakan kita itu apa yang kita mau jual, ibaratnya DOC ataupun daging ataupun telur. Usahakan stok atau produksi kita itu berkesinambungan ya. Jadi ibaratnya nanti orang mau beli pun tidak kadang ada, kadang tidak ada, karena memang kalau kita nggak selalu tersedia barang itu tadi, pembeli juga nanti malas ya. Jadi usahakan memang mensiasati supaya barang yang kita pasarkan ataupun yang kita jual ini dalam keadaan ready dan memang terjadwal. Jadi itu ya segelintir tentang bagaimana sih strategi dalam peternakan ayam kampung. Semoga apa yang saya sharing bisa bermanfaat dan memotivasi peternak di Indonesia, terkhususnya peternak ayam kampung. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa dukungannya untuk Kupkaro Farm dengan cara like, komen, dan subscribe. Salam dari saya peternak anti ribet, Citra Siregar. Assalamualaikum.